Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu dosen dan juga teman-teman di video eksplorasi keanekaragaman fauna dan flora di daerah Australis. Bersama kami kelompok 3 yang beranggotakan saya, Revian Ananda, dan juga teman-teman saya, Putri Nulansari Sregar dan Intan Nurhalizapani. Video eksplorasi keanekaragaman fauna dan flora di daerah Australis berikut ini untuk memenuhi UAS mata kuliah biodiversitas kami. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi hewan dan juga tumbuhan yang unik yang terdapat di daerah Australis. Mari kita bersama-sama mengeksplorasi daerah Australis ini. Fauna dan flora di daerah Australis mengacu pada keanekaragaman hayati hewan dan juga tumbuhan di wilayah Australis. Namun, sebagai contoh umum, fauna dan flora di suatu wilayah biasanya sangat dipengaruhi oleh iklim dan kondisi tanah serta faktor lingkungan lainnya. Fauna yang terdapat di wilayah Australis memungkinkan terdiri dari hewan-hewan yang telah beradaptasi dengan lingkungan kering seperti reptil, beberapa mamalia, burung, atau serangga yang mampu bertahan tanpa banyak air. Di sisi lain, jika Australis merupakan wilayah dengan iklim kering, memungkinkan ada kecenderungan flora yang dapat bertahan dalam kondisi tersebut, seperti tumbuhan gurun atau semak belukar yang tahan kekeringan. Baik, langsung saja berikut merupakan 10 fauna dan 10 flora yang terdapat di daerah Australis. Berikut 10 fauna yang terdapat di daerah Australis. Yang pertama ada walabi. Walabi adalah marsupial yang termasuk dalam keluarga yang sama seperti kanguru. Karena mereka adalah marsupial, walabi membawa anaknya di dalam kantong. Secara umum, walabi mirip dengan kerabat terdekat mereka, yaitu kanguru. Cara terbaik untuk membedakan mereka adalah melalui ukuran, karena walabi cenderung jauh lebih kecil. Walabi ditemukan terutama di Australia dan pulau-pulau terdekat. Walabi terdiri dari 30 spesies dan mereka ada di keragaman habitat. Kemudian ada numbat. Numbat ditemukan di sebagian besar Australia Selatan yang kering dan semi kering. Namun hanya 2 populasi alami yang tersisa. Keduanya terdapat di barat, yaitu barat daya di bagian Australia Barat. Numbat bersifat diurnal dan memiliki pola makan yang sangat khusus, yang hampir seluruhnya terdiri dari rayap. Numbat menurun menjadi sekitar 300 individu di wilayah Australia pada akhir 1970-an, terutama karena dimangsa oleh rubah dan hilang habitatnya. Hanya bertahan di daerah kecil di barat daya Australia. Sayangnya, ini berarti mereka sekarang dianggap terancam punah dan diperkirakan saat ini hanya tersisa kurang dari 1.000 individu dewasa. Selanjutnya ada landak Papua atau Zaklausus bruinsii, merupakan mamalia endemik Papua dan Australia. Hewan ini termasuk dalam famili Tachegolesidae. Dikenal juga sebagai hewan berdiri moncong panjang pemakan semut. Menurut zoologis Dr. Tony Bunnell, landak akan terancam punah dalam 15 tahun ke depan. Ada beberapa faktor yang mengancam kelangsungan hidup landak, antara lain adalah menurunnya makanan landak seperti ulat bulu dan juga kumbang. Selanjutnya ada burung emu. Burung emu ialah burung asli Australia yang terbesar serta burung yang tak dapat terbang yang kedua terbesar di dunia. Terdapat 2 spesies burung emu yang berukuran lebih kecil, yaitu Dromaeus baudianus dan Dromaeus ater telah dinyatakan punah sejak 200 tahun yang lalu. Selanjutnya terdapat burung loriket. Burung loriket merupakan spesies burung beo yang ditemukan di Australia. Burung perkici pelangi adalah burung beo berukuran sedang dengan panjang sekitar antara 25 hingga 30 cm, termasuk bagian ekor, dan beratnya bervariasi dari 75 hingga 157 gram. Bulu dari ras nominasi seperti semua subspesies, sangat cerah dan berwarna-warni.
Habitatnya ditemukan di hutan dan hutan yang tinggi, terbuka, kering, dan didominasi oleh tumbuhan eukaliptus dan biasanya ditemukan di kanopi-kanopi. Selanjutnya ada platypus. Platypus terkadang disebut sebagai platypus berparuh bebek, merupakan mamalia bertelur semi akuatik yang endemik di Australia Timur. Tubuh dan ekor platypus yang lebar dan rata ditutupi dengan bulu yang padat berwarna coklat. Pada tahun 2020, platypus adalah spesies yang dilindungi secara hukum di semua negara di tempat ia berada. Hewan ini terdaftar sebagai spesies yang terancam punah di Australia Selatan. Spesies ini diklasifikasikan sebagai spesies yang hampir terancam punah oleh IUCN. Selanjutnya ada dingo atau warigal. Dingo atau warigal adalah tipe anjing liar, serigala India atau Canis indica yang mungkin merupakan nenek moyang dari dingo. Dingo dideskripsikan sebagai anjing liar di Australia, tetapi tidak berasal dari Australia. Dingo modern dapat ditemukan di Asia Tenggara, terutama di kantong kecil hutan yang tersisa, dan di Australia terutama di utara. Memiliki ciri-ciri umum dengan serigala dan anjing modern. Nama dingo berasal dari bahasa Eora, orang aborigin, yang merupakan penduduk asli daerah Sydney. Kemudian ada sugar glider. Sugar glider atau whoopi sirsik adalah sejenis hewan porsum meluncur kecil yang memiliki perilaku omnivora, arboreal, dan nokturnal serta termasuk dalam infrakelas Marsupialia. Nama umum bahasa Inggris hewan ini adalah Pterosaurus brachypes yang mengacu pada pilihan hewan ini untuk memakan nektar manis dan kemampuannya untuk meluncur di udara seperti bajing terbang. Ciri utama dari whoopi sirsik ini adalah membran luncurnya disebut sebagai potagium yang terbentang dari kaki depan sampai kaki belakang, satu di setiap sisi samping tubuh. Meluncur merupakan cara efisien untuk mencapai makanan dan menghindari pemangsa. Hewan ini tertutupi rambut yang berwarna abu-abu muda sampai coklat muda yang memiliki counter shading, yaitu memiliki bagian bawah yang lebih terang. Whoopi sirsik merupakan satwa endemik dari daratan utama Australia, Pulau Papua, dan pulau-pulau tertentu di Indonesia. Hewan ini merupakan hewan peliharaan eksotis yang populer. Kemudian ada quokka. Quokka atau Cetonix brachyurus adalah satu-satunya anggota Cetonix, seekor makropoda kecil yang berukuran sama seperti kucing peliharaan. Quokka juga pemakan tumbuhan dan umumnya merupakan hewan nokturnal. Quokka juga salah satu mamalia di Australia yang pertama kali ditemukan oleh bangsa Eropa, yaitu Samuel Verkeujun, pelaut Belanda, menulis bahwa ia melihat seekor kucing hutan di Pulau Rottnest pada tahun 1658. Pada tahun 1969, Willem de Valming mengira quokka adalah tikus raksasa dan menamakan pulau tersebut sebagai Rottnest atau sarang tikus, yang kemudian menjadi Rottnest. Quokka memiliki tubuh yang padat, telinga yang bulat, dan kepala yang lebar. Quokka mampu memanjat pohon kecil dan perdu. Quokka dapat ditemukan di beberapa pulau kecil di lepas pantai Australia Barat, tepatnya di Pulau Rottnest serta Pulau Belt dekat Albany. Kemudian ada Tasmanian Devil. Tasmanian Devil atau Sarcopilus harrisi adalah seekor binatang marsupialia karnivora yang hanya terdapat di negara bagian Pulau Tasmania di Australia. Setan Tasmania adalah satu-satunya anggota genus Sarcopilus yang masih hidup. Ukuran binatang ini sama dengan seekor anjing kecil, tetapi badannya kekar dan berotot. Dicirikan oleh warna bulunya yang hitam, baunya yang kuat bila sedang ketakutan, suaranya yang sangat keras dan mengganggu, dan sifatnya yang berbahaya bila sedang mengasuh anak-anaknya. Setan Tasmania atau Tasmanian Devil ini menjadi musnah di daratan benua Australia sekitar 400 tahun sebelum pemukiman bangsa Eropa pada tahun 1788 karena dianggap sebagai ancaman terhadap ternak sapi di Tasmania. Setan Tasmania atau Tasmanian Devil ini diburu pada tahun 1941 ketika mereka secara resmi dilindungi. Sejak lahir 1990-an, penyakit tumor muka setan Tasmania telah mengurangi populasinya secara drastis dan kini mengancam
mengancam kebertahanan spesies ini dan mungkin segera akan dimasukkan ke dalam daftar binatang yang terancam punah. Berikut 10 flora yang terdapat di daerah Australis. Yang pertama ada Melaleuca quinquenervia. Umumnya dikenal sebagai paperbug berdaun lebar. Pohon teh kulit kertas, pohon pung atau nioli adalah pohon yang berukuran kecil hingga sedang dari keluarga Myrtaceae. Tumbuh sebagai pohon yang menyebar hingga setinggi 20 meter. Dengan batangnya ditutupi oleh kulit kayu tebal yang berwarna putih, krim, dan abu-abu. Berasal dari Kaledonia Baru, Papua Nugini, dan pesisir timur Australia. Quinquenervia tumbuh di rawa-rawa, daratan banjir, dan dekat sungai serta muara atau seringkali di tanah berlumpur. Melaleuca quinquenervia adalah pohon yang berukuran kecil hingga sedang, yang menyebar biasanya tumbuh hingga ketinggian 8-15 meter. Bunganya tersusun dalam paku-paku di ujung cabang yang terus tumbuh setelah berbunga. Kadang juga di ketiak daun bagian atas. Paperbug berdaun lebar pertama kali dideskripsikan secara resmi pada tahun 1797 oleh naturalis Spanyol Antonio George Cavanilles yang memberinya nama Quinquenervia. Kemudian yang kedua ada pink trigger. Trigger plants atau Stylidium adalah tanaman di bawah famili Stylidiaceae yang memiliki 200 spesies di dalamnya. Terdapat di Australia Barat. Tanaman genus Stylidium dikenal sebagai tanaman trigger plant. Kolom pada bunga trigger plant sensitif terhadap sentuhan. Apabila ada serangga datang, bagian kolom berbentuk kubus akan menyerang serangga tersebut secara cepat dari bawah kelopak. Sebagian besar tanaman Stylidium merupakan tanaman endemik Australia. Terkhususkan di Australia Barat terdapat lebih dari 1.150 spesies, diantaranya terdapat 50 di sekitar Perth. Warna bunga beragam dengan sebagian besar adalah perpaduan putih, ungu, merah muda. Daun yang sangat tipis dan seperti jarum. Yang ketiga ada aster salju. Aster salju atau snow cane adalah varietas yang menghasilkan perbungaan seperti peony. Varietas yang tumbuh agak rendah ini dengan kebiasaan padat dan lebat tumbuh setinggi 20-30 cm. Untuk setiap perbatasan dan selaras dengan bunga berwarna-warni lainnya, tanaman yang diselimuti oleh salju putih akan menghiasi sepanjang musim panas hingga musim gugur yang pertama. Biji aster juga dapat ditaburkan langsung ke tanah setelah musim es semi terakhir hilang. Red Capit Gum. Pohon eukaliptus ini berasal dari Australia Barat. Red Capit Gum biasanya tumbuh hingga ketinggian antara 5 dan 10 meter, mencakup 3-6 meter. Beberapa pemangkasan ringan dapat menjaga pohon ini dalam kondisi yang baik. Tekstur dari kulitnya sendiri yaitu halus dan biasanya lebih berwarna seperti krim. Daunnya tebal dan berwarna hijau, lebarnya hanya beberapa sentimeter dan berbentuk seperti bulan sabit tipis. Memiliki panjang sekitar 10 sampai dengan 20 cm. Pada bulan Maret di setiap tahunnya, tumbuhan ini menghasilkan bunga berbentuk persegi dengan warna merah dan kuning cerah, memiliki ukuran yang cukup besar dan sering membebani dahannya. Kakadu plum. Kakadu plum atau Terminalia ferdinandiana adalah pohon kecil yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis Australia Utara. Mereka menghasilkan buah yang kaya akan vitamin C dan memiliki nilai budaya dan medis yang penting. Perubahan iklim, perusakan habitat, dan pengambilan buah yang berlebihan telah menyebabkan penurunan populasi yang signifikan, menjadikan kakadu plum sendiri sebagai spesies yang terancam punah. Kakadu plum adalah tanaman berbunga dengan famili Combretaceae asli Australia yang tersebar luas di seluruh hutan tropis dari Australia Barat Laut hingga Arnhem Land Timur. Tumbuh di berbagai habitat termasuk daratan pasir, dataran banjir, dasar sungai, pegunungan, di antara rumpun pohon anggur, dan di daerah tepi hutan bakau, dan sering ditemukan sebagai bagian dari komunitas eukaliptus. Digunakan sebagai makanan semak tradisional dan obat semak selama berabad-abad. Buah ini memiliki kadar vitamin C yang sangat tinggi. Wollemi Pine.
Wollemi pine adalah spesies pohon yang dianggap sebagai fosil hidup karena dianggap punah sekitar 200 juta tahun yang lalu, namun ditemukan kembali pada tahun 1994 di pegunungan Blue Mountains di New South Wales. Wollemi pine adalah salah satu spesies pohon yang langka yang terancam punah. Wollemi pine adalah pohon cemara yang tinggi mencapai 25-40 meter atau 82 sampai dengan 131 kaki. Kulitnya sangat khas, yaitu berwarna coklat tua dan bertonjolan. Pohon ini bertunas dengan mudah dan sebagian besar spesimen berbatang banyak atau muncul sebagai rumpun batang yang diperkirakan berasal dari pertumbuhan belukar tua, dengan beberapa terdiri dari hingga 100 batang dengan ukuran berbeda. Percabangannya tidak biasa karena hampir semua cabang sampai tidak pernah memiliki percabangan lebih lanjut. Setelah beberapa tahun, setiap cabang berakhir menjadi kerucut atau berhenti tumbuh. Setelah ini, atau saat kerucut menjadi matang, maka cabang akan mati. Cabang baru kemudian muncul dari tunas yang tidak aktif di batang utama. Wollemi pine diklasifikasikan sebagai sangat terancam punah pada daftar merah IUCN dan dilindungi secara hukum di Australia. Setelah diketahui bahwa pohon-pohon tersebut dapat dikloning dengan sukses, pohon-pohon baru ditanam di kebun raya Sydney dan Gunung Annan. Pigfoot Daisy. Pigfoot Daisy adalah tanaman berbunga yang dulunya ditemukan di daerah utara Australia Barat dan di Teroti Utara. Mereka dinyatakan telah punah sekitar pada tahun 1960 yang diakibatkan aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Pakis, tumbuhan paku-pakuan atau pakis-pakisan adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Alih-alih biji, kelompok tumbuhan ini menghasilkan spora sebagai alat penyebar luasan dan penyebar banyaknya menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan fungi. Tumbuhan paku tersebar luas di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan lautan, dengan kecenderungan ditemukan tumbuh di tempat-tempat yang tidak subur untuk pertanian. Total spesies yang diketahui sekitar 12.000 dengan perkiraan 1.300 sampai dengan 3.000 lebih spesies diantaranya tumbuh di kawasan Malaysia atau yang mencakup Indonesia. Cendana. Cendana adalah pohon penghasil kayu dan minyak cendana. Kayunya digunakan sebagai rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, serta sangkur keris atau warangka. Kayu yang baik bisa menyimpan aromanya selama berabad-abad. Konon, di Sri Lanka kayu ini digunakan untuk membalsam jenazah putri-putri raja sejak abad ke-9. Di Indonesia, kayu ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timur. Meskipun sekarang bisa ditemukan pula di Pulau Jawa dan pulau-pulau Nusa Tenggara lainnya. Cendana termasuk tumbuhan parasit pada awal kehidupannya. Kecambahnya memerlukan pohon inang untuk mendukung pertumbuhannya, karena perakarannya sendiri tidak sanggup mendukung kehidupannya. Karena persyaratan inilah, cendana sukar dikembangbiakkan atau dibudidayakan. Tanaman cendana ini sangat langka akibat dieksploitasi berlebihan. Gaharu. Gaharu adalah kayu berwarna kehitaman dan mengandung resin khas yang dihasilkan oleh sejumlah spesies pohon dari marga atau genus Acularia. Resin ini digunakan dalam industri wangi-wangian atau parfum dan setanggi karena berbau harum. Pada tahun 1994, Konvensi CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species di Amerika Serikat menetapkan bahwa pohon gaharu spesies A. melexensis masuk ke dalam Appendix 2, yaitu tanaman yang dibatasi perdagangannya. Penetapan tersebut dikarenakan populasi tanaman penghasil gaharu semakin menyusut di alam yang disebabkan para pengusaha gaharu tidak dapat mengenali
dengan tepat mana tanaman yang sudah mengandung gaharu dan siap dipanen. Untuk mencari pohon penghasil gaharu, para pengusaha menebang puluhan pohon yang salah atau tidak menghasilkan gaharu, sehingga jumlah pohon tersebut sangat berkurang. Pada tahun 2004, Indonesia mengajukan agar semua penghasil gaharu alam yaitu genus Acularia dan Gyrinops dimasukkan ke dalam daftar Appendix 2 untuk membatasi perdagangannya, sehingga perdagangan gaharu harus memiliki izin dari CITES dan dalam kuota tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan spesies pohon gaharu alam dapat berkembang dan tersebar dengan baik. Berikut tadi merupakan video eksplorasi keanekaragaman fauna dan flora di daerah Australis. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun penyebutan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.